Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bidan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu Bidan. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Baiklah, Ibu, kalau sehat. Perkenalkan, nama saya Ina Marlianti ya, Bu. Saya di sini mengadakan penyuluhan dari Puskesmas untuk menyampaikan materi tentang pagi hari ini ya, Bu. Nah, adapun materi dari penyuluhan itu mengenai tentang persiapan persalinan di rumah, Bu. Nah, topiknya yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang apa itu persalinan, jenis persalinan, lalu amankah persalinan dilakukan di rumah, serta persyaratan jika ingin ibu melakukan persalinan di rumah, Bu, dan apa saja yang harus dipersiapkan pada saat masa persalinan di rumah itu, Bu. Ya, Bu, begitu. Nah, nanti saya butuh waktu ibu untuk menyampaikan materi penyuluhan, Bu, pada pagi hari ini hanya 30 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Oke, Bu, kalau begitu langsung saja saya akan memberikan selembar kertas berupa pamflet dan kertas kuesioner pretest ya, Bu. Silahkan Ibu isi dan dibaca ya, Bu, jangan dibuang kertasnya. Nah, Ibu. Oke, Bu, kalau begitu langsung saja saya akan masuk ke pembahasannya ya, Bu. Baiklah, Ibu, langsung saja ya ke pembahasannya ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Bu, bersama, persalinan itu merupakan sebagian proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan ya, Bu. Seperti itu, Bu. Umumnya seorang ibu akan merasa bahagia dan senang, Bu, sebelum proses persalinan dan setelah penantian panjangnya, Bu. Nah, bagi sebagian juga akan merasakan takut, Bu, baik senang maupun gelisah. Hal tersebut merupakan hal yang normal ya, Bu, setelah ibu-ibu mengandung selama 9 bulan. Nah, proses persalinan juga, Bu, menjadi proses yang sangat cukup melelahkan ya, Bu, baik bagi ibu maupun sang suami atau calon ayah ya, Bu, karena diperlukan, Bu, kesabaran yang ekstra dalam menjalani prosesnya, Bu. Ada banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan untuk memastikan bahwa ibu dan si kecil berada dalam kondisi sehat sebelum dan setelah persalinan, Bu. Seperti itu. Apakah Ibu mengerti, Bu? Baik, Bu, saya paham. Oke, Bu, baik. Bu, jadi saya akan menjelaskan persalinan itu terbagi menjadi 3 jenis persalinan. Saya akan menjelaskannya. Untuk yang pertama yaitu ya, Bu, persalinan normal. Yang kedua ada persalinan dengan bantuan alat. Yang ketiga ada persalinan dengan operasi sesar. Nah, saya akan menjelaskan, Bu, satu persatu persalinan normal, bantuan alat, serta operasi sesar. Nah, untuk yang pertama ya, Bu, persalinan normal. Dikatakan persalinan normal adalah metode melahirkan bayi melalui vagina, Bu, dengan cara mengedang atau mengeden ya, Bu, bahasa kitanya. Setelah itu kontraksi otot di sekitar vagina biasanya akan meregang dan melebar sehingga bisa dilewati oleh bayi, Bu. Nah, untuk kelancaran persalinan secara normal umumnya dipengaruhi oleh 3 faktor penting, Ibu. Yang pertama yaitu kekuatan ibu saat mengedar, terus kondisi jalan lahir ibu, dan kondisi janin. Ketiga faktor ini harus sama-sama baik agar persalinan dapat berjalan lancar, Bu. Nah, jika ada masalah pada salah satunya, bidan atau dokter akan memutuskan apa persalinan normal masih dapat dilanjutkan atau tidak ya, Bu. Nah, proses melahirkan secara normal umumnya
berlangsung kurang dari 24 jam Bu. Meski begitu, Ibu harus melakukan segera persiapannya sejak ini ya Bu. Seperti itu Bu untuk penjelasan persalinan normal ya Bu. Nah Bu, yang kedua ada persalinan dengan bantuan alat. Nah, jika proses melahirkan normal tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu ya Bu, bidan atau dokter mungkin akan menggunakan alat bantu seperti vakum atau forceps ya Bu. Nah, seperti itu. Persalinan dengan bantuan alat vakum tersebut atau disebut dengan ekstra vakum dilakukan dengan menggunakan kap pengisap untuk apa itu Bu, menarik bayi keluar secara lembut Bu. Vakum akan dilakukan saat mulut rahim telah terbuka dan penuh terbuka penuh dan kepala bayi berada di bagian bawah panggul. Nah, kap tersebut menarik bayi keluar dengan bantuan tenaga listrik atau pompa di atas kepala bayi Bu, seperti itu Bu. Itu untuk penjelasan dengan persalinan dengan bantuan alat ya Bu. Untuk proses yang persalinan yang ketiga macamnya itu ada proses persalinan sesar. Melahirkan melewati operasi sesar umumnya dilakukan ketika persalinan normal dikatakan tidak memungkinkan Bu dilakukan oleh ibu. Lalu operasi sesar dapat dilakukan apabila ada masalah darurat Bu yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi, seperti itu. Pada beberapa kasus ya Bu, melahirkan lewat sesar itu dapat dijadwalkan atau direncanakan Bu jauh-jauh hari sebelum sesuai keinginan ibu. Nah, lalu meski begitu ya Bu, adapun kondisinya melahirkan dengan operasi sesar haruslah dipersiapkan dengan sangat matang ya Bu. Nah, ibu sebagian ibu ada yang menginginkan proses persalinan di rumah ya Bu. Tentu saja tidak mau dilakukan di klinik ataupun di rumah sakit. Nah Bu, untuk itu dengan alasan misalnya karena ibu lebih nyaman dan tidak perlu repot-repot ke rumah sakit atau rumah bersalin Bu, sehingga keinginan untuk melewati persalinan itu sambil dikelilingi oleh keluarga Bu. Namun apakah melahirkan di rumah itu tergolong aman Bu? Nah Bu, mari kita bahas ya Bu untuk di sini ya Bu. Jadi begini Bu, sebetulnya melahirkan di rumah bisa saja berjalan dengan aman dan lancar ya Bu. Nah, asalkan ibu tidak mengalami komplikasi tertentu Bu, dan juga kondisi ibu dan bayi sehat. Namun bagaimana juga proses persalinan yang dilakukan di rumah tetap saja beresiko ya Bu. Sebetulnya Bu, proses persalinan boleh saja dilakukan Bu di rumah, meski lebih baik dilakukan di fasilitas medis yang lebih lengkap ya Bu. Akan tetapi nih Bu, meski lebih baik melahirkan di fasilitas medis, beberapa rumah sakit atau rumah bersalin yang membatasi atau bahkan tidak memberikan izin pada anggota keluarga untuk mendampingi ibu saat bersalin ya Bu. Sebenarnya bertujuan itu agar keluarga tidak mengganggu dokter atau bidan Bu saat berusaha menolong ibu dan bayi selama proses persalinan. Namun pembatas tersebut malah justru menjadi salah satu bahan pertimbangan sebagian besar ibu hamil di rumah ya Bu. Nah Bu, sekarang saya akan membahas beberapa persyaratan melahirkan yang harus dilakukan Bu. Jadi tidak semua ibu hamil bisa melakukan persalinan di rumah. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi Bu agar ibu dapat menjalani persalinan dengan aman di rumah. Berikut ini ada beberapa persyaratannya Bu, mari kita bahas ya Bu. Nah, yang pertama Bu, kondisi kesehatan yang baik. Nah, itu seperti ibu harus melahirkan di rumah bila dengan kondisi kehamilan berjalan normal dan tidak beresiko Bu. Hal ini bisa diketahui dengan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter ataupun ke dokter kandungan ataupun ke bidan ya Bu. Nah, jika memiliki kondisi tertentu atau penyulit yang beresiko menyebabkan persalinan,
ganggu ya Bu, maka ibu sebaiknya melahirkan di rumah sakit Bu. Ada beberapa yang membuat seorang ibu tidak dianjurkan untuk melahirkan di rumah, seperti yang pertama, pernah mengalami operasi sesar pada persalinan sebelumnya. Yang kedua, hamil kembar. Yang ketiga, gawat janin. Yang keempat, kelahiran prematur atau kelahiran dengan usia kandungan kurang dari 37 minggu. Nah, untuk yang kelima yaitu kehamilan postpartum, yaitu usia kehamilan lebih dari 40 sampai 42 minggu ya Bu, lebih, namun janin juga belum lahir Bu, seperti itu Bu. Lalu yang keenam itu posisi bayi sungsang ya Bu, lalu memiliki masalah kesehatan tertentu selama kehamilan seperti diabetes, gestasional, preeklamsi atau infeksi ketuban saat hamil Bu. Apabila ibu memiliki salah satu kondisi di atas, maka pilihan untuk melahirkan di rumah sudah tentu tidak disarankan ya Bu. Hal ini karena beberapa kondisi ibu sebelumnya itu membutuhkan penanganan khusus yang harus dilakukan oleh dokter spesialis atau kandungan di rumah sakit ya Bu. Nah, yang kedua Bu, itu bukan pertama kali ibu melahirkan. Bila ibu sedang menjalani kehamilan untuk pertama kalinya, ibu dianjurkan untuk menjalani persalinan di fasilitas kesehatan seperti klinik bersalin, puskesmas, atau rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang dapat membahayakan kondisi ibu dan janin. Nah, dari pemaparan 1 sampai 2 ibu cukup paham? Oh baiklah Bu, jika paham. Untuk yang ketiga ya Bu, persalinan ditolong oleh bidan atau dokter ya Bu, didampingi itu Bu. Memastikan persalinan di rumah itu didatangi oleh dokter kandungan atau bidan yang memiliki izin praktik resmi dan berkompetensi baik ya Bu. Jika ibu memilih untuk dibantu bidan tersebut harus terhubung dengan dokter kandungan di rumah sakit terdekat untuk kondisi darurat ya Bu. Nah, selama persalinan ibu atau dokter akan secara berkala memeriksa nadi ibu, suhu tubuh, lalu tekanan darah, detak jantung bayi setelah melahirkan ya Bu. Kondisi ibu dan bayi akan diperiksa secara sama ya Bu. Apabila ibu atau bayi baru melahirkan membutuhkan penanganan medis, maka dokter bidan akan merujuk ibu ke rumah sakit, seperti itu Bu. Bu, yang keempat, sarana dan tempat tinggal yang memadai ya Bu. Nah, konsultasikan itu dengan bidan atau tenaga medis apa yang harus dipersiapkan untuk menjalani persalinan di rumah. Selain itu Bu, pastikan bidan membawa peralatan yang diperlukan untuk melakukan tindakan darurat ya Bu, seperti oksigen, infus, dan persediaan obat-obatan untuk menghentikan perdarahan pasca melahirkan ya Bu. Nah, sebelum mendekati hari perkiraan lahir atau HPL, bidan itu biasanya akan menilai apakah rumah ibu itu cukup layak sebagai tempat bersalin, mulai dari segi kebersihan dan lingkungan sekitar ya Bu, serta apakah rumah ibu memiliki akses atau jarak yang dekat dengan rumah sakit terdekat itu Bu. Nah, untuk poin kelima yaitu akses rumah sakit untuk keadaan darurat Bu. Selain jarak yang dekat, harus dipersiapkan juga ketersediaan transportasi untuk membawa ibu dari rumah ke rumah sakit. Nah, selain itu Bu, jarak dan waktu tempuh yang ideal dari rumah ke rumah sakit disarankan tidak lebih dari 15 menit Bu. Makin cepat waktu tempuh, maka semakin cepat pula pengamanan dapat dilakukan ya Bu. Lalu kondisi apa yang mengharuskan ibu dirujuk ke rumah sakit Bu? Nah, itu seperti gawat janin misalnya, karena lilitan tali pusat. Lalu yang kedua, persalinan lama atau tidak mengalami kemajuan Bu.
Yang ketiga, masalah pada plasenta, misalnya plasenta previa atau plasenta tercabut dari dinding rahim Bu sebelum bayi berhasil dilahirkan Bu. Itu namanya solusia plasenta Bu. Nah, lalu air ketuban berbau, busuk atau bernanah Bu. Air ketuban yang itu terinfeksi bakteri. Lalu setelah melahirkan plasenta tidak keluar atau keluar dengan tidak utuh Bu. Nah, terus janin menelan mekonium atau kotorannya sendiri ya Bu. Lalu bayi beresiko terlahir dengan masalah pernapasan berat dan atau memiliki nilai Asgar rendah ya Bu. Jadi seperti itu Bu persyaratannya. Nah, lalu saya akan melanjutkan persiapan persalinan yang dilakukan di rumah itu seperti apa ya Bu. Nah, ini adalah beberapa persiapan persalinannya ya Bu. Satu, ya Bu, cari info sebaik-baiknya ya Bu. Nah, Ibu harus mendapatkan bidan yang tepat untuk membantu persalinan Ibu pada dasarnya. Mereka diajarkan untuk membantu proses persalinan, juga meminimalisir terjadinya komplikasi yang berpotensi muncul tiba-tiba ya Bu. Jika Ibu melakukan persalinan di rumah, bidan adalah sosok yang tepat Bu untuk membantu persalinan melahirkan. Nah, yang kedua Bu, pilih bidan atau dokter yang berpengalaman ya Bu. Ketika memilih bidan atau dokter yang membantu Ibu, sebaiknya Ibu pun mengetahui rekam jejak bidan atau dokter tersebut dalam membantu proses persalinan Ibu nantinya Bu. Pastikan praktisi tersebut memiliki asisten yang membantu pada proses melahirkan ya Bu. Nah, yang ketiga Bu, pastikan praktisi sigap dan memiliki peralatan yang mumpuni Bu. Atau ajukan pertanyaan Bu pada bidan tentang kemungkinan kasus yang akan dihadapi pada proses kelahiran Ibu. Nah, sebaiknya bidan atau dokter yang Ibu pilih juga memiliki dan mempersiapkan obat darurat, alat-alat untuk membantu proses kelahiran, terutama dengan risiko komplikasi Bu persalinan. Ketika komplikasi melahirkan terjadi dan sulit ditangani bila hanya berada di rumah, Ibu tetap harus dirujuk ke rumah sakit ya Bu. Untuk yang keempat Bu, memiliki rencana darurat Bu. Jadi apabila Ibu memilih bidan, bidan tersebut harus memiliki koneksi medis ya Bu dengan seorang dokter atau rumah sakit Bu. Ini merupakan salah satu cara jika proses melahirkan normal di rumah itu seperti yang direncanakan Bu. Pastikan dokter di rumah sakit tahu tentang riwayat kesehatan Ibu dan mereka bersedia menerima kondisi darurat bila terjadi sewaktu-waktu ya Bu. Lalu Bu, yang kelima, tentukan di mana siapa yang akan menemani proses persalinan Bu. Nah, lokasi dan jarak yang melakukan persalinan dari rumah sangat berpengaruh dan wajib diperhitungkan jika memang Ibu ingin melakukan persalinan di rumah Bu. Dengan begitu, jika ada keadaan darurat, Ibu bisa langsung diberi pertolongan ke rumah sakit Bu, seperti itu. Nah, sejauh ini apakah Ibu paham Bu? Baik Bu, jika paham. Lalu untuk yang keenam ya Bu, pastikan untuk melakukan tes atau cek kesehatan terlebih dahulu Bu. Nah, melahirkan normal di rumah itu cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi Bu ketimbang melahirkan di rumah sakit. Jadi Ibu disarankan untuk melakukan cek dan tes kesehatan sebelum dan setelah melahirkan Bu, seperti itu. Agar Ibu mempermudah proses dan cara melahirkan di rumah sendiri Bu. Ibu bisa mengusahakan dengan melakukan induksi alami walaupun makan makanan supaya cepat melahirkan Bu, seperti itu. Nah Bu, untuk yang ketujuh ya Bu, mari kita lanjut ya Bu, persiapan yang ketujuh. Tidak seperti di rumah sakit ya Bu, Ibu perlu untuk menyiapkan beberapa perlengkapan untuk melahirkan di rumah. Hal ini dibutuhkan agar Ibu dan bidan juga dapat menjalani tugasnya semaksimal mungkin. Seberapa perlengkapan yang harus dibutuhkan adalah beberapa jenis alkohol, beberapa jenis kapas, spray, plastik sebagai alas kasur, handuk, selimut, plastik sampah, dan lain-lain. Banyak ya Bu. Selain itu, Ibu juga perlu mengonsultasikan apa saja yang dibutuhkan kepada bidan dan dokter yang akan menangani melahirkan normal di rumah ya Bu.
persiapan perlengkapan yang dibutuhkan setidaknya 3 minggu sebelum melahirkan ya Bu. Nah lalu untuk yang ke-8 Bu, pahami resiko melahirkan normal di rumah ya Bu. Resiko maaf Bu, kematian untuk bayi yang dilahirkan di rumah 2 kali lipat lebih besar Bu daripada yang dilahirkan di rumah sakit Bu. Nah ibu bisa kehilangan waktu serta tenaga untuk perjalanan ke rumah sakit apabila terjadi komplikasi di rumah Bu. Nah ibu yang melahirkan normal di rumah lebih mungkin mengalami masalah seperti perdarahan selama dan setelah melahirkan Bu. Nah Bu, jadi itu penjelasan yang saya paparkan tadi ya Bu. Nah baik Bu, sekian dulu materi penjelasan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau boleh, apakah Ibu sejauh ini mengerti atau paham atas apa yang saya jelaskan Bu? Bu, saya mengerti sejauh ini. Oke baik Bu, kalau Ibu mengerti Bu, boleh menjelaskan sedikit kembali secara singkat saja apa yang sudah Ibu pahami materi dari saya Bu, seperti itu. Di rumah banyak persyaratan dan persiapan yang harus saya sediakan di rumah. Oh ya baik Bu. Nah selanjutnya Bu, saya persilahkan ibu-ibu untuk bertanya apabila ada yang ingin bertanya ya Bu. Tidak Bu, sudah cukup. Terima kasih Bu Bidan. Ya Bu, untuk mengevaluasi dari hasil penjelasan saya di sini, saya akan membagikan kembali kuesioner untuk ibu-ibu. Tolong diisi ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Ya Bu, diisi ya Bu. Baik Bu, oke Bu, saya rasa cukup. Sekian materi penyuluhan dari saya Bu. Pada pagi hari ini terima kasih atas partisipasi Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu.